Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, ada satu yang mau masuk juga sepertinya. Oke, baik, Bapak Ibu, Jelaskan, Mbak, dari eh, pangkat apa? Bapak Jadi Ibu kenaikan guru pangkatnya kan matematika, kepala sekolah, dari kemudian Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan serta pengurus yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang Bapak Ibu sempatkan untuk hadir bersama kami di sini dalam rangka rapat program kerja Matematika Nusantara Kabupaten Malang, yang mana program kerja ini akan kita laksanakan selama mungkin 1 sampai 5 tahun ke depan, nggih, Pak. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di acara ini, walaupun kita juga sedang berpuasa gitu, tapi alhamdulillah antusiasme Bapak Ibu di sini sangat luar biasa. Begitu, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang program kerja kita. Yang pertama, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah nih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua ini dibacakan semuanya dulu atau bagaimana, Pak? Boleh Oh ya. langsung Oh peran ya. juga boleh, Bu. Oh ya, okay. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ketua, Bapak Agus Setio. Saya persilahkan. Nggih. Terima kasih Bu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebenarnya kalau disebut ketua saya ndak enak. Ini gara-gara Pak Arifin ini yang menjerumuskan saya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari panjenengan semua itu banyak yang lebih pantas untuk jadi ketua gitu. Kuliah itu hanya sebenarnya kepinginnya jadi pelengkap aja, bagian angkat-angkat, bagian menghabiskan konsumsi itu saya lebih concern di situ gitu. Tapi untuk jadi ketua sebenarnya kayak wow, di sini kan ada yang muda-muda, ada Bu Yesi, ada Bu Zahro, ada Bu Fadila, gitu, ada Bu Khuratul, ada Pak Tohir juga tuh yang lebih ini. Tetapi bagi saya sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan juga bisa bergabung dengan panjenengan semua. Jadi terima kasih saya sampaikan karena kita sudah berada dalam satu grup Matematika Nusantara, walaupun dari awal juga gambaran programnya juga masih agak-agak bingung, walaupun sebenarnya saya sudah bergabung di grup MN itu ya awal ya Pak Arifin di 2016-an itu sudah bergabung ya, dikompori golongannya Bu Yuyun, Bu Paknya dan sebagainya itu gitu. Cuma selama ini saya hanya jadi silent saja, jadi anggota diam aja gitu. Kemudian kok tiba-tiba ada di pembentukan pengurus-pengurus di daerah-daerah itu. Kemudian saya sempat tanya kepada pengurus pusat seperti Pak Ansar, Lakni dan sebagainya, itu sebenarnya seperti yang disampaikan juga oleh Pak Fatur, MN itu mengejar untuk jadi organisasi profesi yang diakui di Kemendikdasmen, sehingga dengan ada persyaratan yang 25 anggotanya tersebar di 25 daerah, kemudian 25% di setiap provinsi dan sebagainya. Sehingga terbentuklah kepengurusan di kabupaten yang kalau dibilang kesusu ya memang kesusu ya pembentukannya. Bahkan beberapa teman-teman ini tidak Bu Yesi, tidak saya tawari dulu, langsung tunjuk. Gus Faiz gitu, Pak Bindera harus bersedia, Pak Rifin, Pak Fauzi ya langsung gini-gini. Jadi tanpa tawar-menawar dulu gitu. Jadi langsung tunjuk-tunjuk dan alhamdulillah kok beliau-beliau bersedia bergabung gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sampun bergabung di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu nanti dicatat sebagai amal ibadah yang soleh, apalagi ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dengan kegiatan di pagi hari ini dan seterusnya begitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu,
mohon nanti kita bisa berdiskusi tentang program-program yang akan kita jalankan selama 1 tahun. Kepengurusan kita 4 tahun, jadi kita fokus di tahun 2026 dulu. Ada program reguler, ada juga nanti program-program unggulan yang itu juga membutuhkan masukan dan persetujuan dari panjenengan semuanya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sampun bergabung, mohon bimbingannya, mohon masukannya, mohon sarannya. Kalau Pak Rifin, Pak Thohir sudah hafal. Saya orangnya dua blek wis kadung muales gitu ya, lek kadung anu. Jadi mohon Bapak Ibu semua wis jangan sungkan-sungkan untuk menjewer saya, monggo gitu. Tapi via virtual aja kan nggak sakit gitu. Ke rumah ampun kula. Sementara mungkin seperti itu Bu Yesi, nanti bisa dilanjut di agenda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus atas sambutannya dan motivasinya untuk tim kita, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah pengarahan dari Dewan Pengawas yang akan disampaikan oleh Pak Arifin sepertinya, nggih. Monggo Pak Arifin. Nggih. Siap, Bu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengawas sebenarnya ada 3 orang, saya, Abah Umar, sama Bu KS Manturen. Sinten Ustadz Faiz? Bu Sinten? Bu Titin. KS. Bu Titin, ya. Bu Titin. Betul. Bu Titin. Kebetulan Bu Titin juga matematika juga, kepala Turen. Kemudian Abah Umar itu kepala SMP 3 Ampel Gading. Mungkin ada kegiatan yang saya tadi belum sempat japri ya untuk mengingatkan. Biasanya kalau ada rapat, biasanya saya japri. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya mendukung penuh program Pak Agus dan teman-teman. Nanti harapannya jika diperlukan tempat yang untuk launching MN, bisa kita kolaborasi dengan Dinas Pendidikan atau dengan Pemda atau dengan di gedung DPR, atau mungkin kalau di Kemenak bisa di Kemenak biar lintas, karena kan tidak hanya guru SMP, ada guru MAN, ada guru juga bagus lintas, sehingga kegiatannya bisa, kalau nanti misalkan jadi dengan Sekim menjadi awal yang baik menurut saya, program awal yang perlu kita dukung bersama. Mungkin itu aja. Saya yakin untuk kapasitas sudah tidak diragukan. Saya lihat namanya saya yakin semuanya siap jadi pemateri, Pak Ketua. Ini ada Bu Rotul, ada banyak wis pematerinya, tinggal diurut aja. Kalau 12 bulan diambil 10 bulan, 10 orang sudah siap mengimbas. Nanti seperti webinar di pusat itu tinggal temanya yang tren apa, misalkan punya keahlian masing-masing. Saya yakin sudah bisa ditindaklanjuti, selain program-program yang kalau perlu ke kampus Pak Agus, silaturahim, mengenalkan ke UM, ke UNMU, ke mana di penasihat kemarin kalau nggak salah Dewan Pakar itu ada yang dari Kanjuruhan, itu bisa berkolaborasi dengan kampus untuk kegiatan MN di kampus, sehingga bisa kita selain kolaborasi juga mendapatkan tambahan ilmu yang mungkin di kampusnya ada lab-lab terbaru yang bisa kita manfaatkan. Itu Pak Agus, terima kasih. Matur nuwun, salam kenal semuanya. Saya tadi ada Pak Wihadi, salam kenal Pak Wihadi dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arifin atas arahannya, yang mana beliau juga memotivasi tim kita untuk terus maju. Salah satu kegiatan yang selalu yang selalu Pak Arifin selalu mengingatkan kita adalah kegiatan Sikim, begitu G. Semoga ini nanti akan ketemu bagaimana kita bisa menindaklanjuti kegiatan dari Sikim ini.
Kemudian untuk pengarah yang kedua dari Dewan Kehormatan. Untuk Dewan Kehormatan yang hadir hari ini siapa nggih? Apakah ada Dewan Kehormatan yang hadir di sini? Pak Fauzi, Bu. Sepertinya Pak saya. Fauzi. Oh, sebentar. Oh ya Pak Fauzi, oh ya nggih. Monggo Pak Fauzi, silakan. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang pertama salam kenal ya semuanya. Kalau tadi Pak Agus masih bingung dengan apa tugasnya, apalagi saya gitu. Saya juga mohon maaf kalau memberi arahan atau apapun, saya juga masih belum bisa untuk saat ini. Bahkan saya tidak tahu kenapa saya kok jadi Dewan Kehormatan, itu apa maksudnya gitu. Tugas pokoknya juga saya masih belum tahu Bapak Ibu, jadi mohon maaf sekali. Awalnya itu saya cuman dihubungi oleh Paknya waktu itu. Kalau masalah admin ini memang saya juga sudah lama dulu kan, waktu awal ada MN di Telegram dulu itu kan ya. Ya saya diikutkan saja oleh Paknya waktu itu, tapi saya juga tidak ikut apa-apa. Akhirnya ganti HP dan hilang semuanya, tidak ikut lagi. Baru kemarin dihubungi juga oleh Paknya, diminta untuk jadi pengurus. Lalu tiba-tiba ditelepon Pak Agus, saya juga bingung apa maksudnya gitu. Oh ternyata mau apa tadi tujuannya, kita akan membentuk organisasi profesi gitu ya. Ya semoga ini nanti memang menjadi bisa lah memberi kontribusi kita terhadap pendidikan kita yang memang kalau dilihat sekarang itu kekurangannya banyak, tapi ya tujuannya sudah bagus, ya, tujuannya saja, tapi ya itu pelaksananya ini yang perlu banyak kita perbaiki, terutama di matematika. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf kalau untuk arahan saya masih belum bisa, jadi tinggal ya kita kenalan saja dulu. Saya sekarang di SMA Negeri 1 Ngantang. Saya juga sedang di sekolah. Waktu piket ini lagi bersih-bersih juga, mumpung ya ada waktu. Kalau di organisasi lain saya di MGMP Matematika SMA, dan kebetulan saya sebagai ketua. Dan kalau kemarin sekretaris saya Bu Fadila sudah hadir juga dengan Bu Fadila. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf, jadi untuk saat ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Fauzi, saya Bu Yesi dari SMKN 1 Duren. Kalau boleh saya cerita, saya merekomendasikan Bapak karena waktu itu saya menginformasikan ke Pak Agus karena saya mengetahui informasi tentang jenengan dari Bu Nina Wijayanti yang sekarang bertugas di sini Pak. Beliau banyak cerita tentang jenengan begitu. Yang mana jenengan juga sering ikut pelatihan seperti itu, sehingga sepertinya ini akan sangat mendukung tim kita begitu Pak. Jadi mohon kerjasamanya dan mohon bantuannya begitu Pak. Kemudian kegiatan berikutnya adalah pembinaan dari Dewan Pakar. Untuk Dewan Pakar yang hadir siapa hari ini? Tadi Bu Wenang menyampaikan kalau beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan. Bu Hidayah jadi juga izin Ibu. Mungkin Okay. bisa telat gitu. Okay. Pak Suci tidak ada. Mungkin bisa nanti kalau beliau-beliau sudah ada yang hadir bisa menyusul saja nanti Bu. Nggih, Pak. Kemudian acara berikutnya adalah perkenalan anggota yang akan dibawakan oleh Bu Mimi. Bu Mimi apakah hadir nggih? Sepertinya saya belum melihat nama beliau ini tadi. Beliau sepertinya sedang mengurus putranya nggih. Atau mungkin anggota siapa nggih selain Bu Miftah mungkin ya, admin keanggotaan. Dia Bu Yesi, Monggo Bu Miftah. Alhamdulillah ini tadi sedikit terlambat Pak Agus dikarenakan di sini kebetulan ada kegiatan nanti terkait dengan penyusunan ruang guru di PMM. Kemudian dilanjutkan dengan 7
jurus hebat guru BK. Tadi sebetulnya masih kegiatan, jadi saya sudah izin, saya mau gabung di sini. Mohon izin Pak, kebetulan saya ini termasuk ketiban sampur gitu. Jadi saya itu ditunjuk oleh Bu Triana dari SMK Negeri 2 Singosari. Kebetulan ayo Bu Mita semangat ikut kegiatan ini, sehingga kemarin sudah menolak dengan Pak Agus, tapi ayo Bu ya. Sehingga saya insya Allah sekuat tenaga saya membantu. Kebetulan kemarin dengan MN Pusat itu pengisian Google Form dengan Bu Fatimah Zahra itu sudah kami laksanakan Pak. Termasuk di sini ada mohon izin Pak Pais, beliau ini dosen saya dari Kanjuruhan dulu, mohon bimbingannya Pak. Semoga keanggotaan di Matematika Nusantara khususnya di Kabupaten Malang ini menambah semangat untuk teman-teman matematika dalam menambah pengetahuan update yang sekarang. Mohon izin juga melaporkan di manajemen user ini Pak, ini masih sedikit. Untuk yang menjadi anggota kurang lebih ada 12, sedangkan untuk yang user tidak membayar kartu peserta itu masih 16. Mungkin nanti kita harus punya strategi gimana caranya supaya anggota kita bertambah banyak, kemudian kita bisa mengupdate kegiatan-kegiatan seperti hari ini. Nanti saya coba masukkan di kegiatan manajemen user terkait apapun yang kita laksanakan di termasuk rapat ini Pak. Mohon bimbingannya Pak. Jadi saya ketiban campur Pak. Bu Yesi, Bu Miftah perlu perkenalan satu-satu mboten? Ini kan mungkin dari antar kita kan belum paham nggih. Bisa dimulai dari Bu Yesi dulu gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya Masita Yesi Rohayati. Jenengan bisa memanggil saya Bu Yesi begitu nggih. Kemudian saya dari SMK Negeri 1 Turen, yang mana mungkin bisa dibilang tengah-tengah begitu nggih. Mungkin Bu Zahro ini lokasinya juga tengah-tengah gitu guys, sehingga mungkin misalnya kita ada rapat gitu bisa di sekolah sini. Dan alhamdulillah saya kemarin sudah izin ke WKSDM untuk menjadikan alamat sekolah ini sebagai alamat sekretariat begitu. Kemudian untuk perkenalan tentang apa aja ya Pak ya. Oh ya, terus mungkin ini ya pengalaman saya di Matematika Nusantara. Saya jujur saya baru pertama kali ini mempunyai nomor anggota gitu ya. Kalau mengikuti Matematika Nusantara itu sejak ada Telegram dulu, saya pernah ikut di Telegramnya karena banyak informasi juga gitu ya waktu itu tentang webinar. Kemudian di sana juga saya bisa mendapatkan soal-soal olimpiade dari Pak Anang begitu. Tapi setelah saya lihat Telegram kok sangat banyak pengikutnya, terus saya sering dimasukkan ke grup-grup yang aneh gitu, sehingga saya meninggalkan Telegram. Kemudian saya kembali lagi ke MN itu kalau nggak salah tahun lalu waktu ada webinar Rapi MN yang pematerinya itu Budia Sintorini. Itu saya ikut bergabung di sana, saya ikut mengikuti kegiatan itu. Kemudian itu kalau nggak salah bulan Mei, kemudian bulan Agustusnya itu dilalah saya ketemu Pak Eko Pramesti. Beliau waktu itu di Jogja mengenakan seragamnya MN gitu ya. Terus saya akhirnya banyak bertanya ke beliau tentang Matematika Nusantara, dan alhamdulillah beliau banyak membantu saya dalam melakukan diseminasi baik dari kegiatan di SIKIM maupun BIMTEK dari kementerian kemarin begitu. Dan kebetulan juga di tahun ini kok ada pembentukan pengurus begitu, dan beliau memberikan banyak informasi terkait itu, dan ya alhamdulillah bisa bergabung dan membentuk bersama NIMN Kabupaten Malang seperti itu. Oke, seperti itu. Untuk berikutnya siapa nggih? Pak Agus mungkin. Pak Agus semuanya pasti sudah kenal. Monggo Pak, monggo.
Boleh, boleh. Permen Sugus rasanya manis. Cakep. Saya Agus tapi nggak manis gitu. Manis apa? Bapak Ibu, Bapak Ibu saya di ya mungkin jenengan juga tahu lah ya Tirta Yuda di timurnya Dampit, di timurnya Bu Yesi itu. Saya baru ada di sini 4 tahun lah, mungkin 4 tahun berjalan karena saya awalnya di Kota Batu selama 11 tahun. Kemudian mungkin karena saya tidak berkontribusi, kemudian diusir ya, sudah jadi saya kembali kampung, balik kampung. Oke. Bapak Ibu saya beberapa di sini sudah kenal karena memang beberapa sudah ada yang kenal, memang beliau-beliau itu panutan saya, ada Pak Arifin, ada Pak Thohir, ada Bu Hurotul, itu kebetulan satu MGMP matematika, sehingga saya banyak kenal dan banyak belajar dari beliau-beliau begitu. Kalau di MN, jujur sebenarnya saya tidak terlalu suka berorganisasi kalau boleh jujur. Jadi saya mau atau masuk di organisasi, tapi saya biasanya jadi silent rider aja gitu. Jadi yang bagian-bagian bawah enak. Cuma kemarin itu ada todongan dari Pak Arifin, kalau tidak mau akan dilaporkan kepala sekolah saya, nanti saya sampai dipecat dari sini kan berabe urusannya nggih. Jadi ya saya manut Pak Arifin aja begitu, dan alhamdulillah saya bertemu dengan panjenengan semua yang luar biasa, dan nanti saya yakin saya akan banyak belajar dari panjenengan semua. Monggo Pinara, kalau jalan-jalan ke Tirtoyuda, kami siapkan salak, kami siapkan durian, kami siapkan apapun, tapi tolong jangan bawa uang. Begitu nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, Bu Zahra mungkin bendahara ya, admin keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Fatimatu Zahro, bisa dipanggil Bu Zahro, dari SMA Negeri 1 Bululawang. Untuk matematika Nusantara saya tahunya dari Telegram, seperti Bu Yesi tadi, ikut kegiatannya itu paling masa COVID 2020, pelatihan Google Classroom sama kuisis, itu saja. Ya, semoga saya bisa banyak belajar dari Bapak Ibu semua dengan ikut jadi pengurus. Oke, terima kasih Bu Zahro. Untuk selanjutnya mungkin bisa dipimpin Bu Miftah ya. Iya, saya soalnya nggak bisa membuka ini apa namanya susunan pengurusnya karena sedang rekam layar. Monggo pun simpen Bu. Karena kan saya juga menyesuaikan. Pak Arifin tadi sampun nggih, Pak Arifin? Untuk lebih ininya belum. Detailnya nggih. Monggo Pak Arifin nggih bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Izin, Pak. Halo Pak Arifin. Pak Arifin sedang keluar mungkin. Oh, nggih. Mungkin Bu Fadilah Hapsari. Inggih Ibu, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Fadilah Hapsari, bisa dipanggil Fadilah. Saya saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Kepanjen. Domisili saya sebenarnya dekat dengan Pak Agus dan Bu Yesi. Saya dari Dampit ya Bapak Ibu. Dampitnya aku loh di kotanya. Kalau Pak Agus kan di Tirtoyuda masih dari tempat saya masih terus sekitar beberapa kilometer, 5-10 kilometer. Kalau saya ke Bu Yesi masih ke arah barat. Utara, kan Bu Yesi itu barat ya, karena Bu Yesi itu rumahnya dekat dengan Turennya. Kalau saya kan di Dampitnya ngoten. Jadi barangkali kalau Bapak Ibu ingin berkunjung sekalian kita bisa bertemu bersama banyak orang. Kalau di tempat saya biasanya nggak banyak salaknya Bapak Ibu karena sedikit perkebunannya. Mungkin kalau di kopi banyak. Jadi nanti kalau ke rumah saya bisa sambil minum kopi nih Bapak Ibu. Oke, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke Bu Miftah nggih, matur nuwun. Terima kasih Bu Fadilah. Ditunggu Bu. Kita ngopi bersama. Untuk berikutnya mungkin dari Pak Haji Umar. Pak Umar, Pak. Pak Umar hadir di sini, Pak Umar.
Tadi ada Bu. Oh, tadi Nggih, ada. sebentar nggih. Oh, oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam kenal warahmatullahi untuk teman-teman semua di sini. Semoga bisa berkolaborasi dengan baik. Mungkin ada beberapa yang dikenal, Pak Agus juga ini. Saya mungkin dari kalau rumah ada di Duren, tapi saya lama di Sumeneb Bapak Ibu, jadi mungkin agak terbelakang dengan MN ini saya. Saya hampir 21 tahun di Sumeneb dan baru 18 pindah ke Malang. Untuk tempat tugas saya ada di ujung timur, Kabupaten Malang, di SMP 3 Ampel Gading. Kalau rumah di Duren, tepatnya di Tumbuk Renteng mungkin saya. Mungkin dekat dengan Bu Yesi ini mungkin. Oke. Kalau entar lagi nih kalau musim durian silakan mau mampir ke Ampel Gading 3 boleh nanti. Siapa? Nanti Kalau Pak Agus nanti tak hampiri salahnya Pak Agus nggih. Alhamdulillah nggih. Nggih, makasih itu saja. Nanti kita semoga bisa berkolaborasi memajukan MN ini. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Bapak Haji. Selanjutnya Bu Indah Rahmawati mungkin. Bu Indah Rahmawati mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah dari SMP Negeri 1 Karangploso. Ya, saya mau sambat tapi di sini ada kepala sekolah. Jadi ya, saya ikuti saja dengan paksaan. Pura-pura enggak tahu aja, Bu. Jangan terpaksa Bu, nanti lah terbiasa. Ibu mohon bimbingannya. Saya pertama kali mengerti matematika Nusantara itu dulu ada di bukan info GTK, apa itu namanya? Yang ruang GTK. Ya. Pertama kali mengikuti pelatihan di situ cuma 1 kali itu saja, nggak pernah ikut lagi selanjutnya. Saya tentunya nggak tahu bagaimana ini nanti pekerjaannya atau apanya ya. Jadi mohon bimbingannya saja, mohon arahan. Saya juga mungkin yang termuda di sini. Itu mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Selanjutnya mungkin Bapak dosen ini ya, saya urutkan di anggota. Pak Pais, Pak. Bisa memperkenalkan diri mungkin Pak Pais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Is. Saat ini dinasnya di Man 1 Malang di Gondang Legi. Beberapa mungkin sudah kenal, termasuk Pak Umar. Pak Umar itu teman satu kos sebelumnya. Pak Kepala Sekolah, teman satu kos, senior saya yang luar biasa, pernah bimbing saya juga. Kalau Pak Arifin, adik kelas. Kalau Bu Miftah memang saya baru ingat. Pernah ke rumah jenengan, Pak. Oke. Memang beberapa pernah saya ngajar di Kanjuruhan, juga ngajar di Universitas Muhammadiyah juga pernah. Cuman karena terbentur tidak boleh double NIDN dan NUPTK, sehingga saya harus memilih NUPTK-nya karena sudah mendapatkan uang dari sana. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan apa yang bisa saya bantu insya Allah. Kebetulan juga saya ingin belajar banyak karena
pernah dengar, pernah ikut, cuman belum tahu secara mendalam terkait dengan Matematika Nusantara ini. Mohon nanti diarahkan saja. Insya Allah kami ikut mewakili madrasah lah ya, karena di madrasah yang ada cuman saya kayaknya ini madrasah. Oke, sama Bu Titin itu, Bu Titin. Bu Titin itu mungkin dengan Pak Umar selisih sedikit. Kayaknya Pak Umar adik kelasnya Bu Titin. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz. Selanjutnya Bu Purotun Mafiro. Monggo Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Madinah, tinggal sebentar membeli buah. Cakep. Panggil saya Ibu Firoh, nama lengkap saya Furotul Mafiroh. Baik Bapak Ibu, salam kenal. Saya Bu Firoh, saya mengajar di SMP Negeri 4 Karangploso 1 Atap. Sebelumnya saya di SMP Negeri 2 Japung. Kalau tadi Bapak Ibu sudah banyak yang saling kenal ya. Mungkin kalau melihat saya mungkin ini siapa gitu ya. Saya tidak terkenal soalnya. Di sini beberapa saya mengenal, ada Pak Arifin, Pak Agus, Bu Indah, karena rekan Pak Thohir juga rekan satu NGNT. Saya juga mohon bimbingannya terkait dengan job desk di panitia pengurus ini. Mohon untuk diberikan arahan dan juga mohon kalau ada masukan-masukan kepada kami, karena saya juga masih awal ya Bapak Ibu di Matematika Nusantara ini. Saya juga diperkenalkan Matematika Nusantara oleh Bapak Agus. Mungkin sekian ya Bapak Ibu perkenalannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Firo. Selanjutnya mungkin Pak Thohir Zainuri. Monggo Pak Thohir yang tadi satu MGMP ya dengan Bu Firo. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perkenalkan Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agus sama Bu Firo tadi, Bapak Arifin. Beberapa Bapak Ibu mungkin ya sudah kenal saya. Perkenalkan, nama saya Thohir Zainuri, biasa dipanggil Pak Thohir. Untuk tugas saya itu di SMP 1 Kasbon. Kemarin Pak Agus itu memilih saya karena ya salah satunya harus ada yang mewakili wilayah barat. Ya sudah, karena sepertinya nggak ada pilihan lain ya, akhirnya tawaran Pak Agus dengan itu ya saya terima. Ya mungkin dengan seperti ini akan menambah relasi pada Bapak Ibu, dan juga mungkin karena ini kan saya juga guru matematika, dan ini kan yang ada di sini juga Bapak Ibu guru matematika, mungkin akan ada pengalaman baru yang bisa kami dapatkan. Untuk Matematika Nusantara sendiri, jujur saya juga dulu waktu awal-awal itu saya juga daftar. Kalau biasa saya ada apa baru itu saya daftar, tapi habis itu saya nggak pernah, jarang ikuti. Baru kemarin sama Pak Agus itu gitu Bapak Ibu. Kalau domisili saya di Kota Malang, di Gedung Kandang. Itu perkenalan dari saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thohir. Berarti Pak Thohir ini merupakan orang yang terpilih dari Pak Agus. Biasanya yang terpilih itu adalah suara hati dari Bapak Agus. Insya Allah nanti dengan tim yang kompak, yang solid ini menjadikan kita menambah tali silaturahmi. Pak Agus dari ujung barat, kami dari ujung utara, selatan. Nah itu nanti menjadikan organisasi kita erat di silaturahminya. Ngoten nggih Pak Thohir. Amin. Berikutnya Pak Wihadi.
Kedengeran apa mboten Pak? Oh, iya Pak. Kedengaran Pak. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, memperkenalkan nama saya Wihadi Santoso. Tugas utama saya di SMA Islam NU Bujon. Tadi saya kayaknya kejebak dengan Pak Thohir tadi kayaknya. Pak Agus kemarin bilangnya mewakili Makassar Barat. Ternyata ada Pak Thohir juga. Kemarin bilangnya Pak Agus juga gitu Pak. Tapi nggak apa-apa karena di sini saya mohon bimbingannya juga karena di sini saya masih baru, jadi masih belum mengerti hal-hal yang lebih jauh tentang matematika Nusantara. Tapi insya Allah karena ini sudah jadi tugas, diberikan tugas sama Pak Agus dan tim, insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk belajar. Jadi mohon bimbingannya. Monggo Bapak Ibu yang mau rekreasi ke Santera Pinara ke Bujon, monggo, ke banyak susu di sini. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi mohon bimbingannya Bapak Ibu, semoga nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Miftah sepertinya terpental nggih Bapak Ibu. Nggih, monggo yang belum sinten nggih. Sinten sebentar. Yang belum siapa nggih? Pak Fauzi tadi sekilas Pak sampun. Pak Fauzi. Oh iya, nggih. Sebentar nggih. Oh ya, Bu Miftah sudah kembali. Nggih, mohon izin. Tadi tiba-tiba muncul. Saya lagi nih. Sudah semua nggih Pak Agus nggih? Nggih. Sampun sepertinya Bu. Nanti kalau kepingin lebih kenal kita Pop Darmawan gimana begitu monggo. Oke, baik Bapak Ibu, kita menginjak acara berikutnya nggih. Untuk acara berikutnya ini tentang penyusunan rencana program. Di sini kita ada berapa bidang nggih? 4 atau 5 bidang nggih, Pak nggih. Yang pertama adalah bidang untuk bidang pengembangan ya, pengembangan apa yang pertama itu Bupadilah ya, apa Bupadilah itu pengembang apa nih? Saya kemarin itu mencari ini apa surat ini SK kita di blognya MN itu, tapi sudah tidak ada blognya dan saya belum mencari lagi itu ada di mana gitu. Kalau yang saya punya itu kan draft gitu, terus saya kirimkan ke Bu Yuyun Dila, tapi yang sudah ada stempelnya itu yang saya belum punya. Sebenarnya ada di blog tapi blognya sudah tidak berfungsi sekarang. Monggo Bu Fadila dulu mungkin. Nggih. Bu Yesi ngapunten, ini saya mengcross-check kembali nggih. Kemarin itu insya Allah ada beberapa bidang terkait yang akan dilakukan perencanaan untuk hari ini. Salah satunya itu kalau tidak salah saya di bidang peningkatan mutu pembelajaran ngoten. Oh iya. Jadi kalau tidak salah itu apakah benar yang itu atau bukan? Karena yang lain itu kalau tidak salah saya ingat saya ada program keanggotaan keorganisasian, kemudian perencanaan dan pengembangan dan komunikasi informasi ngoten. Oh iya. Ini Pak Agus sudah nge-share ini. Oh ya. Sebentar, sepertinya saya perlu share screen nih. Bu Yesi ngapunten, ini di notif saya ada your call ends in 8 minutes. Oh iya. Apa kita keluar dulu kemudian kita masuk lagi? Oke, mboten napa-napa. Atau sebentar Bu Yesi. Bagaimana? Bapak Ibu
yang sudah saya share itu adalah contoh sederhana nggih, contoh sederhana. Saya yakin jenengan bisa menyempurnakan bahkan menambahi lebih dari itu. Contoh sederhana program setiap bidang itu hanya contoh sederhana. Monggo nanti setiap bidang bisa itu sudah saya share juga kok. Jadi bisa diedit, jenengan bisa ngetik langsung di situ program-program apa yang bisa dimasukkan di bidang jenengan gitu. Jadi nanti sebenarnya sebentar Bapak Ibu, mungkin Pak Arifin, Pak Faiz, Bu Yesi, mungkin kita ada limited time enggak? Artinya kita nanti sampai jam berapa gitu, biar kita bisa menyusun strategi. Oh, enggak. Kalau Zoom-nya ini tinggal Jimitnya ini tinggal 7 menit, iya. Tinggal 7 menit, iya. Bapak Ibu, kalau misalkan rapat kita sampai maksimal setengah 12 gitu, apa tidak apa-apa? Monggo, enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa Pak. Sampai jam 2. Ini sampai jam 2 saya di kantor. Oh, nggih. Berarti kita bisa aja dulu Bu Yesi. Bisa apa? Ini di end dulu, terus nanti jangan buat week baru gitu. Oh, nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita keluar dulu nanti. Sebentar, ini kenapa suara saya kok? Suara saya menggema. Nggih. Betul. Iya, Bu Yesi. Halo. Oke, mboten nggih. Ya sampun Bu. Oh ya. Sudah. Jadi kita keluar dari room ini dulu, Bapak Ibu nggih. Bagaimana Pak? Sudah terlihat? Sampun. Nggih. Sambil kita mulai mboten napa nggih Bu Yesi nggih. Monggo. Nggih. Bapak Ibu, kita kan harus membuat program kerja. Nah, untuk mempermudah ini saya mencoba membuat yang saya petakan per masing-masing bidang. Contoh di bidang peningkatan mutu pendidikan itu ada program yang intinya kita program tidak. Oh. Sebentar Pak. Iya sih. Iya enggak kelihatan yang tadi. Ternyata kalau saya ini sekaligus admin sekaligus share screen itu juga bingung juga. Atau jenengan saja Pak, saya takutnya kalau misalnya nanti ada ada teman-teman yang baru bergabung atau tiba-tiba keluar gitu. Sebentar saya berhenti. Nggih. Nggih, monggo Pak. Bagus, bisa share screen apa gimana Pak? Oh ya, sudah ya. Oh nggih. Ini sampun nggih. Nggih. Ini contoh untuk bidang peningkatan mutu pendidikan. Ini misalkan kita mau mengadakan webinar yang berisi strategi mungkin media atau pengembangan pembelajaran matematika. Itu nanti kita agendakan bulan berapa monggo yang di bidang nggih. Yang bertanggung jawab berarti nanti di bidang pendidikan dan peningkatan mutu dan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan, monggo jenengan isi di sini. Kita isi terserah jenengan diisi berapapun, nanti kita bahas bersama untuk di grup saja begitu. Itu juga termasuk di bidang anggota. Di keanggotaan mungkin jenengan yang bertanggung jawab juga bisa membuat rencana sosialisasi promosi kapan, bentuknya bagaimana, monggo. Kemudian juga kalau mau mengadakan semacam rapat koordinasi daerah gitu atau rakorda temu anggota, monggo juga bisa jenengan agendakan kira-kira kapan gitu. Kemudian bidang-bidang berikutnya juga sama. Sebentar. Ini di bidang perencanaan dan program juga ada. Monggo nanti jenengan mau diisikan apa, dan yang di bidang komunikasi informasi itu saya pikir untuk mendukung program kita ya setiap bulan harus mendukung ya. Atau juga mungkin pembuatan akun media sosial kita harus segera. Tadi di email kita sudah punya, YouTube sudah punya. Mungkin kalau mau merambah ke Instagram, TikTok mungkin kalau diperlukan juga monggo di bidang komunikasi dan informasi segera disusun begitu. Bapak Ibu, saya pikir kalau ini kita bahas sekarang, nanti kita kan mungkin inspirasinya kurang atau apa kurang, jadi monggo
jenengan kita kesepakatan dulu mawon nanti kapan membahas untuk program-program yang telah tersusun. Tidak harus lewat Google Meet lagi, cukup kita berdiskusi di grup juga boleh. Jadi monggo bagi setiap masing-masing bidang untuk mengisi ini kita beri batasan waktunya kapan nggih Bapak Ibu schedule-nya? Sebelum tanggal 28 atau akhir bulan gitu aja Pak. Bagaimana Pak? Terlalu Oke, lama boleh. Pak, enggak Pak? 1 minggu mungkin. 1 minggu lah, nggih. 1 minggu cukup nggih? Nggih. Nggih, Bapak Ibu yang lain 1 minggu pripun? Cukup nggih? Cukup insyaallah Pak. Oh, Cukup nggih. insyaallah Pak. Oh, cukup nggih. Nggih. Bu Yesi di agenda berikutnya apa setelah program? Sebentar Pak. Ini Pak, sepertinya jenengan Pak yang mengisi sebenarnya. Sebentar Pak, saya bacakan. Oh, Program unggulan. Iya, program unggulan kalau nggak salah. oh nggih. Oh nggih. Nggih, Sekalian yang mawon nggih Bapak Ibu, unggulan mohon ini. nggih. Mohon izin seperti yang disampaikan Pak Arifin tadi, kita sebenarnya punya agenda, punya rencana untuk ada program unggulan yang itu bisa bukan pamer nggih, bukan cari nama bukan, tapi paling tidak biar kita bisa berkontribusi terhadap pendidikan matematika di Kabupaten Malang. Yaitu yang pertama adalah kita mencoba daftar in-country course dari SEGIM. Mumpung ini ada ya semacam privilege lah, karena Pak Arifin itu kan pengurus CMU Alumni Network, alumni yang dari SEGIM, Pak Arifin itu pengurusnya, sehingga kemarin waktu acara terakhir itu saya juga mencoba menembus ke sana, boleh, yang penting kita segerakan mengirimkan proposal kegiatan yang terakhir 28 Februari, mungkin insya Allah harapan kita juga dapat prioritas untuk dikunjungi ke Kabupaten Malang. Bahkan barusan di grup itu ada dari SEGIM alumni officialnya juga kangen katanya berkunjung ke Malang begitu. Jadi ya ini kesempatan bagi kita. Kalau saya analisa, strengthnya itu pengajuan proposal sih terakhir tanggal 28 Februari. Draft sudah ada, nanti akan saya share di grup, monggo mana yang mau diperbaiki. Kemudian tadi ada Pak Arifin, ada pengurus juga. Kemudian jumlah guru matematika kita kalau dari SD sampai SMA, SMK itu kan banyak banget gitu di Kabupaten Malang. Jadi itu salah satu kekuatan. Pilihan tempat pelatihan juga, karena Pak Arifin menyampaikan bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, bisa bekerja sama dengan mungkin PGRI, mungkin salah satu sekolah di antara kita itu kan juga bisa. Kemarin saya coba guyon tapi serius begitu ke Pak Ali Wafa di SMP Anur, itu aulanya luas juga, katanya mau ditempati juga siap gitu. Tetapi ada weakness yang harus kita pikir, yaitu proposal masih bentuk draft, jadi saya butuh bantuan nanti ini terutama Bu Yesi untuk finalisasinya. Nah ini Bapak Ibu, kalau in-country course itu pelatihannya sebenarnya gratis, tetapi kita hanya menyediakan tempat dan konsumsi untuk peserta. Otomatis sama panitia dan pemateri dari SEGIM itu biasanya 5 orang, kemudian pesertanya itu minimal 30 orang, sama panitia kita kalau ikut ya mungkin bisa 10 orang, itu sudah 45 orang. Nah itu kita buat, yang harus kita pikir konsumsinya yang mengcover 45 orang, kalau satu hari itu 2 kali snack, 1 kali makan siang, niku monggo nyoba nanti dihitungkan butuh berapa, kalau didistribusikan kepada 30 peserta ngoten berapa. Hitungan kasarnya sih antara 100.000 sampai 150.000 selama 3 hari. Nah, itu yang saya pikir juga sebuah kelemahan, karena kita aja ngapunten Bapak Ibu pengurus untuk daftar di MN dengan 50.000 kadang-kadang kan ya mikir-mikir juga gitu. Jadi betul. Ini kalau sampai 100.000 gitu peserta gitu ya yang penting kita bagaimana mengemasnya saja, bahwa ini pelatihannya di opportunity-nya kan ini gitu. Kita saya yakin kita semua pengurus MN solid. Kemudian juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan, itu bahkannya Pak Arifin di Kehumasan cabang dinas, nanti kita serahkan aja ke Bu Yesi. Kemudian kalau PGRI juga kemarin saya juga coba untuk bertanya dengan SLCC PGRI, mereka welcome, beliau welcome. Kemudian BBGTK Jawa Timur itu juga sangat welcome, kita tinggal mengajukan permohonan saja, tempat gratis, bahkan kalau butuh narasumber dari BBGTK itu gratis juga.
Kami MGMP Matematika SMP itu pernah ke sana. Kemudian sekolah itu juga banyak yang welcome. Dan ini yang bisa kita jual juga adalah bahwa pelatihan ini adalah skalanya internasional karena Sekim itu kan membawai minimal Asia Tenggara lah. Dan tapi kadang yang dari Australia dia juga ada. Nah ini yang ancaman yang harus kita pikir. Kalau kita tidak dapat tempat pelatihan, pripun, kemudian tidak ada peserta yang mendaftar, itu juga harus kita pikirkan. Jadi hari ini mohon masukannya untuk problem solvingnya, kira-kira kalau kita mau mengejar target ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul begitu. Ini satu-satu dulu apa langsung ya Bu Yesi ya? Apanya Pak? Satu-satu dulu mawon nggih. Iya, monggo Pak. Ya, satu-satu dulu aja biar fokus Pak. Oke. Kalau satu-satu dulu kira-kira Bapak Ibu punya usulan kira-kira tempat pelatihannya pripun tadi, kemudian untuk berbayarnya itu menurut jenengan pripun? Itu yang harus kita pikirkan. Yang berbayar dulu pripun kalau menurut jenengan? Berapa nominalnya atau mungkin dari antara kita ada yang mau jadi donatur, wis gratis saja pelatihan saya yang nanggung, alhamdulillah begitu. Iya. Mohon izin Pak Agus. Ya, monggo Bu. Iya. Iya. Kalau misalkan jumlahnya kan 30. Kita memaksimalkan kepanitiaannya dulu. Nanti kalau misalkan kita nyoba sambil ngajak teman-teman kita yang intinya misalkan teman kita di sekolah ada yang misalkan berkenan, dari panitia itu kan bisa menularkan ke teman-teman, siapa tahu ada. Jadi kalau menurut saya untuk anggotanya, untuk panitia intinya itu kita berapa? Misalkan 20, otomatis kan nanti kurang 10 orang. Nah 10 orang itu katakanlah kita punya teman yang satu tempat, intinya sak besti lah misalkan, ayo ikut ini mau enggak gitu, tapi berbayar. Nah kalau berbayarnya itu menurut saya ya pribadi Pak, gimana lagi kalau misalkan syukur-syukur kalau ada donatur ya Pak ya, kalau tidak kemungkinannya ya nanti dari panitia kita itu misalkan 20 terus ditambah teman-teman kita yang kurangnya 10 tadi. Nah itu nanti bisa ini Pak, bisa join sama teman-teman yang kita akrabi gitu loh Pak, maksudnya. Itu sih Pak, kalau menurut saya. Nggih. Kemarin batasannya sih minimal 30. Jadi kalau lebih dari 30 sepertinya boleh gitu. Bahkan kalau anggotanya kita berapa Pak Agus yang panitia inti aja? Maksudnya yang tim kita ini ada enggak sampai 20? Ada sepertinya. Ada Pak kayaknya. Bidang itu ada 5 bidang ya? Bidang itu ada 5 nggih? Apa 4 kemarin? Ada 4 Bu. 4 kali 3 12. 12. Tambah intinya 3 15, tambah kehormatannya 2 17. Enggak ada kalau 20. Iya, hampir. Tetapi dengan dewan pengawas juga gitu. Iya, dan dewan pakar juga. Nggih. Mungkin juga gini Bu Miftah, Bu Yesi, kalau yang Bu Yesi, kemudian Pak Arifin, Bu Fadila itu mungkin kita kasih kesempatan ke teman-teman yang lain. Nah, kalau beliau kan sudah pernah dan sering ke Sekim gitu. Jadi mungkin yang lain juga. Nah, yang harus kita pikir juga kalau misalkan peminatnya sangat banyak, ya mau enggak mau kita juga kan harus ada proses seleksi nggih. Nggih. Yang penting kita distribusikan merata, mungkin untuk SD 10 orang. Kalau kita pakai gambaran 30 maksimal. Kemudian untuk SMP mungkin 30, SMA, SMK mungkin 30 begitu. Tapi kalau kita bisa menemukan tempat yang luas, bisa 60 orang gitu, kita lebih ini juga. Lebih fleksibel malih. Nah, yang penting di masalah berbahayanya tadi kayaknya tidak masalah nggih Bapak Ibu nggih? Kalau kayaknya enggak masalah. Kalau ini gini Pak, mungkin dipakai misalkan kita kan nanti panitia itu dikasih Google Form aja Pak. Misalkan kan nanti dari adminnya kan tahu berapa peserta yang daftar. Nanti di situ mungkin dikasih batasan waktu, misalkan ini tanggal sekian mau ada kegiatan ini, nanti batas pendaftarannya itu seperti Google Form itu ngisi Pak. Nah nanti kita sebarkan ke teman-teman, nanti kita bisa mengestimasi jumlah pesertanya berapa. Nanti untuk iurannya lah tergantung dari
jumlah sedikitnya peserta itu tadi kan kita nggak tahu. Khawatirnya nanti tuh sedikit banyak kan pesertanya kan mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA, SMK, MA ngoten nggih Pak nggih. Nggih, Tidak betul. sebaiknya disediakan mungkin Google Form, terus nanti kira-kira waktunya untuk kegiatan itu kapan, nanti kan sudah ketemu Pak pesertanya, nanti berikutnya dipastikan tidak ada perubahan data, sehingga untuk kalkulasi biayanya itu kita lihat dari Google Form yang kita share itu Pak. Pripun Pak? Nggih, yang lain Bapak Ibu? Tetapi di Bu Miftah di Google Form kita share tidak dicantumkan dulu nominalnya dulu mboten nggih berarti nggih? Ya, tidak. Jadi karena kan itu untuk menarik anggotanya itu sejumlah berapa. Nah, untuk ini perlu diberi kontak HP, Pak. Kontak HP nanti itu dibuat grup pesertanya. Intinya list peserta yang mau ikut lah. Nanti di situ dikasih tambahan, Pak, tambahan informasi. Karena jumlah peserta yang terdaftar 30 orang, Bapak Ibu mohon izin untuk estimasi biayanya sekian gitu. Gimana, Pak? Nggih, walaupun sebenarnya biaya itu kan juga kembali kepada peserta kan nggih, hanya untuk konsumsinya beliau dan pemateri saja yang dari Seikim. Kalau untuk akomodasi, penginapan, transportasi dan semuanya itu ditanggung Seikim. Nggih. Pak mau tanya Pak, kalau di proposal itu sudah dicantum nggak Pak nama pesertanya? Kalau yang lain sudah tercantum. Nah, ini di draft saya itu karena kita bahasanya, karena kita adakan seleksi dulu, jadi tinggal ditulis saja estimasinya SD 10 orang, SMP 10, SMA, SMK 10 begitu. Jadi tidak langsung by name. Kalau tempat-tempat yang lain karena 1 MGMP saja itu by name langsung. Tadi sepertinya Pak Is ada masukan nggih? Monggo Bapak Toren. Nggih, Bapak Is. Oke, dan saya Pak Agus, maaf tadi sambilan itu di luar masalah yang membetulkan mesin cuci nih konten mohon maaf kalau saya boleh usul begini Pak non sewu, kita ini kan punya jaringan ke Diknas juga Pak. Sebenarnya kan bisa satu mungkin memanfaatkan jaringan ke Diknas itu untuk minta rekom, itu yang pertama alternatif mawon. Rekom supaya punya kekuatan. Kalau kami misalkan di Kemenak itu kita minta rekom ke Kemenak sehingga acara kita itu pasti disupport Pak. Nah itu satu nggih. Kalau yang nomor 2 mungkin terkait dengan ini kan masalah tadi itu terkait dengan berbayar berapanya. Nah, mungkin kita harus ada kalkulasi dulu Pak supaya ada kejelasan di depan. Takutnya nanti begini, sudah daftar, sudah tergabung, tapi kita tidak punya gambaran biayanya yang dibayar berapa. Takutnya nanti malah itu menjadi rasa tidak enak itu loh Pak. Kok setelah di perjalanan kok bayarnya kok segini gitu. Nah, kalau jauh-jauh hari mungkin kita sudah prediksi dengan pendaftar misalkan kita target anggaplah sampai 60 misalkan. Maka dengan 60 itu kira-kira biaya yang dikeluarkan berapa? Mungkin itu bisa jadi memudahkan Pak. Nah, kita mungkin bisa mentargetkan saja sementara berapa kira-kira peserta yang bisa kira-kira kita hadirkan. Dengan estimasi itu kemungkinan kita juga bisa mencari tambahan donatur kalau seandainya pesertanya tidak sampai segitu. Berarti peserta sudah ditetapkan bayarnya berapa sebenarnya. Supaya jelas di depan. Sehingga tidak
naik turun hanya karena banyaknya peserta tadi. Akan lebih baik begitu kalau menurut saya. Sehingga nanti peserta ketika daftar ya sudah segitu berapapun pesertanya kita tetap laksanakan, dengan konsekuensi nanti panitia itu harus mensupport kekurangannya dengan cari donatur, bisa jadi begitu. Nah ini hanya saran saya saja. Oke, monggo. Nah, monggo yang lain mungkin ada saran yang lebih baik. Terima kasih, mohon maaf tadi. Nggih. Terima kasih Pak Pais. Nggih, memang terkadang kita butuh kepastian nggih. Kalau di awal bayar sekian ya sudah berapapun pendaftarnya ya sekian itu ndak boleh diubah-ubah ngoten nggih. Kita cuma ada batasan minimal Pak Pais peserta itu 30. Jadi di proposal itu harus kita cantumkan minimalnya 30 peserta, baru mungkin nanti jadi pertimbangan dari pihak Seikim. Kalau untuk selanjutnya mungkin nanti bisa diskusi juga di grup. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau kita memang setuju untuk mengajukan proposal, jadi semuanya nanti yang penting proposal, kalau menurut saya proposal masuk dulu, toh nanti ya belum tentu disetujui juga, belum tentu kepilih walaupun kita sudah dapat privilege sebenarnya, belum tentu kepilih, baru kalau sudah ada penentuan kepilih kita bisa diskusi lebih lanjut yang lebih detail ngoten. Pripun kalau ngoten? Setuju, Pak. Iya, Pak, setuju. Oke. Berarti untuk ini kita sudah setuju akan mengajukan proposal. Nanti mungkin Bu Yesi dengan tim yang akan mencoba memperbaiki proposal, tetapi ini adalah tanggung jawab bidang pendidikan dan pelatihan nanti yang jadi panitia utamanya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada program unggulan yang ini kami menyebutnya kompetisi jelajah numerasi. Ini berangkat dari mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengenal aplikasi City Map. Semacam main jelajah medan, kalau di pramuka itu jelajah medan penjelajahan gitu, tapi ini dihubungkan dengan matematika menggunakan aplikasi dan di tempat-tempat yang ikonik begitulah. Jadi di sini saya tulisnya itu numerasi jelas jadi kompetensi minimum yang harus dikuasai. Ini belum ada selama ini di Kabupaten Malang. Kalau kompetisi paling ya hanya olimpiade baik daring atau apa gitu nggih. Nah, ada tempat-tempat dinas pemerintahan atau tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Jadi misalnya kita ke kantor bupati, kita buat soal-soal matematika secara real di situ dengan benda-benda yang ada di situ. Nanti kita kemas dalam satu aplikasi, anak-anak lewat aplikasi di situ tinggal mencari pos-pos mana yang mau mereka kunjungi terlebih dahulu. Ya seperti penjelajahan begitulah. Ini menggunakan aplikasi City Map kalau memungkinkan gitu. Jadi ada kompetisi dari jenjang SD sampai SMK dengan tentunya beda level soalnya, level permasalahan Nah, kalau mau mengadakan seperti itu, monggo kira-kira kapan, apa tahun depan, nopo nanti eventnya nopo ulang tahun Kabupaten Malang, monggo. Dengan kelemahan mungkin ya butuh perizinan, kemudian biaya untuk akomodasi kalau kita menggunakan tempat wisata, berarti kita kan butuh izin, mungkin masuknya gimana dan sebagainya. Kalau di tempat kantor bupati dan sebagainya kan gratis Nah, tapi ada peluangnya juga ya sama. Kita kan sudah solid kerjasama dengan dinas terkait. Nanti Pak Arifin itu yang linknya sangat banyak dan juga pendaftar. Nah, tapi yang perlu kita pikir, kalau misalkan tidak dapat tempat yang representatif pripun, kemudian tidak sama lah permasalahannya kalau tidak ada peserta yang mendaftar pripun gitu. Tapi kalau ini juga bisa jadi jargonnya matematika sih. Kalau di tingkat SMP itu ada festival literasi sekolah di MGMP Bahasa Indonesia itu. Kemudian ada setiap MGMP itu punya jargon, punya kegiatan yang jadi jargon sendiri-sendiri. Nah, kita di matematika seharusnya adalah kompetensi yang bisa mewadai dan itu menjadi jargon dan unggulan kita gitu. Kalau untuk program kedua pripun Bapak Ibu? Setuju, ada Pak. masukan? Iya, setuju Pak. Mengenai tidak ada peserta itu sepertinya tidak mungkin Pak. Kalau misalnya kita sebagai perwakilan dari sekolah kita yang ada di Matematika Nusantara itu tentunya
sangat gencar mempromosikan ini program ini nggih Pak. Terutama karena kompetisi matematika itu kan juga sudah jarang ya Pak sekarang, kecuali USN, yang mana kalau saya sebagai guru SMK itu merasakan USN itu kan hanya untuk SMA nggih. Sedangkan siswa-siswa kami itu juga banyak yang minat di matematika tapi tidak ada wadahnya gitu. Sehingga dengan ada kompetisi seperti ini mungkin bisa memfasilitasi mereka untuk bisa mengembangkan kemampuan dan minat bakatnya di bidang matematika seperti itu. Jadi ini sangat saya harapkan sekali program ini bisa berjalan gitu Pak, karena saya dari SMK itu sangat kekurangan wadah seperti itu. Oke, tapi ini lebih ke Bu Yesi, ke matematika realistik ya. Jadi misalkan nanti di pendopo bupati itu ada tiang bendera, ya kita tanya aja misalkan berapa tinggi tiang bendera itu dan sebagainya. Jadi benda-benda yang ada di situ langsung realistiknya begitu. Nggih, itu sangat bagus Pak, apalagi sekarang itu kan seperti AKM, TKA itu kan juga lebih kontekstual nggih soal-soalnya seperti itu. Nah, sehingga anak-anak itu setidaknya sudah bisa merasakan atau melakukan sendiri gimana sih cara mengukur misalnya tinggi gedung atau gimana gitu. Nanti misalnya di AKM atau TKA itu ada soal seperti itu, mereka sudah pernah melakukan secara real seperti itu. Harapan saya lebih bisa masuk ke memberikan pengalaman yang bermakna gitu untuk anak-anak. Nggih. Yang lain Bapak Ibu, monggo masukannya. Izin Pak Agus. Oke. Sinten Bu Fadila Rien apa? Bapak Isrian mah mboten napa-napa Bapak. Bapak Isrian. Fadila. Bu Fadila Rien, monggo Bu Fadila. Nggih Bapak, terima kasih. Bapak ngapunten nggih, dulu itu sebenarnya saya pernah mencoba untuk MCM ini, Mercity Map. Namun menurut saya mungkin masih bisa sih Pak kalau kita mencari tempat-tempatnya, tapi untuk bagaimana ya? Saya belum pernah menemukan model MCM aplikasi yang memang betulan menggabungkan konsepnya matematika gitu Pak. Apalagi kasusnya di sekolah menengah atas gitu Bapak nggih. Mungkin kalau di SD dan SMP masih bisa dikaitkan dengan seperti itu, tapi untuk materi-materi yang lebih lanjut kok saya masih agak bagaimana gitu Pak. Jadi mungkin boleh diberikan salah satu contoh dari MCM yang sudah pernah dilakukan di tempat-tempat tertentu untuk kami adaptasi, diadopsi untuk terkait mungkin materinya, soal-soalnya ataupun pelaksanaannya ngoten, baru kita akan menghubungkan dengan misalkan di kantor bupati, di Stadion Kanjuruhan, di Sumber Maron atau di mana ngoten gitu Bapak. Nah, kalau dari saya mungkin izin untuk dimintakan contoh-contoh dari tempat lain ngoten. Nggih, matur nuwun. Nggih. Kalau tentang di SMA SMK seharusnya yang lebih tahu nggih Bu Fadila. Pak. Kalau saya pengetahuan saya cuma sebatas SMP aja nih. Tapi memang betul Bu, kalau SD SMP kita di konteksnya itu bisa lebih dapat dan lebih mudah menurut saya. Kalau di SMA nanti tentang limit, nah kita mau menerapkannya apa gitu. Iya, maksud saya gitu. Kita paksakan yang bisa saja, misalkan tentang trigonometrinya, tentang apanya juga boleh gitu. Atau kalau kita fokuskan di SD dan SMP saja nggih monggo juga enggak apa-apa ngoten. Ya mungkin bisa dicoba dulu nggih Bapak nggih. Nggih, dan itu tugasnya Bu Fadila. Iya Pak, kebetulan ini salah satu tugas saya. Jadi saya agak bertanya-tanya ngoten, apakah ini memang bisa diterapkan di beberapa ini Pak? Karena saya jatuhnya itu seperti maksa Bapak ngapunten nggih. Barusan dan deret ngoten, jadi kayak loh kok gini lagi ngoten. Jadi anak-anak mungkin masih harus seperti melebar ngoten, jadi bukan materi SMA. Oh iya, ini harus materi SD, materi ke SMP ngoten. Nggih mboten napa-napa tapi. Nanti dicoba mawon. Nggih matur nuwun Bapak. Nggih. Tore Bintera, Pak Is. Kalau saya tadi Pak Agus sepakat dengan konsepnya tadi, kalau bisa memang sesuatu yang berbeda dari biasanya Pak. Artinya kalau kita untuk mengukur kognitif kayaknya sudah kognitif yang artinya hitung-hitungan yang sudah diwakili oleh USN. Ada juga di perguruan tinggi negeri. Tapi kalau konsepnya kemudian bisa tidak mencakup hanya itu saja malah bagus. Mungkin tinggal bentuk soal dan lain-lainnya itu mungkin pengemasannya supaya menarik dan memang berbeda. Dan kalau bisa ini menjadi ciri khas dari
Matematika Nusantara itu. Tapi meliputi ya 3 jenjang itu kalau bisa, SD-nya, kemudian SMP sama SMA. Memang dibedakan karena kalau tidak berbeda nanti malah susah gitu loh. Nah, hanya saja mungkin nanti perlu ramuan contoh. Nah, syukur-syukur sudah ada gambaran. Nah, itu bisa dikembangkan nanti. Tinggal teman-teman yang ada di setiap jenjang ini membuat yang mirip mungkin lah, dan mencari mungkin dari materi-materi yang ada di bagian kita itu yang masuk. Nah, ini cuman kan kita mungkin diingatkan juga ada namanya KMNR juga kan ya. Nah, itu juga jangan terjebak dengan itu karena ya, kalau begitu itu kan sama saja nanti gitu loh. Nah, ada kompetisi matematika nalaria yang realistik ya. Nah, itu semuanya sebenarnya sudah terkenal juga itu loh. Kalau bisa konsepnya berbeda dengan itu gitu loh. Berbeda dengan itu. Nah, mungkin kita tinggal nyari ini. Kira-kira PR kita itu gitu loh. Nah, monggo sepakat saya. Nah, sesuatu yang berbeda yang ini menjadi ciri khas dari Matematika Nusantara di Kabupaten Malang. Monggo. Saya nggak tahu, masih belum ada gambaran saya. Nah, kalau nanti mungkin ada ide mungkin nanti coba kita share bareng-bareng. Oke. Mboten Pak Agus, terima kasih. Mohon maaf nggih. Nggih, terima kasih Bapak Is. Nggih, setahu saya kalau KMNR ya tetap masih paper based saja gitu. Ya itu, betul nalaria realistik, tapi kan hanya juga hitung-hitungan saja. Tapi kalau ini kita kan anak-anak bisa praktek langsung, bisa bereksplorasi langsung. Jadi kalau kita misalkan di kantor bupati ya kita buat di seluruh titik, itu beberapa titik-titik di kantor bupati tersebut gitu. Jadi anak-anak mencari gitu, tidak memberitakan tempatnya di sini mboten, tapi anak-anak berdasarkan map peta dia mencari di mana sih permasalahannya, baru di situ bisa jadi menggunakan GPS-nya kemana gitu. Bu Fadila kayaknya udah sering menerapkan itu. Dan jadi kebetulan Bu Fadila dan Pak Pais kan di satu bidang nggih. Iya Bapak. Lah berarti tanggung jawabnya dengan berdua ini untuk merumuskan itu. Bapak Ibu. Mohon bimbingannya Bapak. Bapak Ibu ini nanti filenya saya share, monggo kalau jenengan punya rencana, punya angan-angan, punya ide untuk program unggulan yang lain, jenengan tambahkan juga di bawah. Jadi nanti jenengan bisa menambah, tidak harus di tahun ini kan, ini jadi kita masih punya program kerja sampai 4 tahun ke depan. Monggo jadi kita bisa berini. Yang penting katanya Pak Pais tadi ini menjadi ciri khas Matematika Nusantara Kabupaten Malang gitu. Bukannya kita itu jor-joran niat pamer dengan yang lain mboten, tapi terus Pak Pais kan kalau berlomba-lomba dalam hal kebaikan kan boleh nggih Pak Pais nggih. Jadi monggo kita saling nanti ini. Bu Yesi mungkin untuk sementara program yang unggulan ini sementara sudah selesai mungkin. Jadi nanti teman-teman bisa menambahi, tapi yang mendesak itu nanti adalah di yang kita mau daftar in-country course itu. Jadi nanti saya minta pengurus inti dengan yang bidang pelatihan gitu, terutama nanti kita berkoordinasi lebih lanjut untuk membahas tentang penyusunan proposalnya. Terima kasih Bu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas inspirasinya. Kemudian ini Pak Agus dan Bapak Ibu semuanya yang perlu kita bahas juga terkait dengan akun media sosial. Ini bagaimana? Monggo email sudah kan Bu nggih? Sampun email sudah, YouTube sudah. Blog kemarin saya lihat sebentar, yang MN Mojokerto itu ada blog atau apa ya? MN Mojokerto ini termasuk yang aktif memberikan informasi seperti itu. Untuk blog kita pakai gratisan saja dulu, enggak apa-apa Bu. Pakai WordPress atau Blogspot atau microsite-nya Belajar ID itu juga kita bisa pakai gitu. Tapi kalau ada yang Pak Wihadi itu kayaknya ahlinya, kalau mau, atau Pak Fauzi kalau ada blog yang
Napa namanya Pak? Kalau OR ID itu apa istilahnya? Domainnya nggih, sanes. Ya, kalau domain itu ya kita beli Pak kalau mau bagus. Nah, maksud saya kalau ada yang bagus begitu terus yang gratis ngoten lho Pak. Kalau enggak ada sementara nggih kita pakai Blogspot saja atau WordPress atau pakai microsite-nya SID itu mungkin atau apa juga boleh mungkin. Nah, ini yang biasanya yang ya Bu Yesi ini kayaknya. Sekalian aja Bu Yesi buat apa di IG-nya terus semuanya lah. Yang seneng goyang-goyang TikTok monggo tapi yang Bu Fadila kayaknya TikTok kan. Nanti saya searching akun-akunnya jenengan itu di TikTok ada mboten dian ada pada itu. Ini Pak, saya kalau blog itu saya tidak kreatif gitu Pak dalam hal misalnya kayak desain terus membuat kata-kata gitu, membuat berita itu Pak. Apa mungkin ini termasuk programnya ini ya? Apa publikasi itu apa ya bidang? Betul. Nggih Bu. Iya, publikasi Bu. Ya, ada bidang publikasi. Oke. Nggih, mungkin nanti bisa Bapak Ibu yang bagian publikasi mohon bantuannya nggih untuk membuatkan blog. Dan termasuk berita-berita di dalamnya begitu. Oke, kemudian yang berikutnya ini diskusi. Saya beli saja domainnya. Ya enggak mahal kok domain itu. Iya, langganan per tahun. Ya, paling hanya 50.000 per bulan ya sudah bagus itu. Kita bisa punya nama sendiri kan? Oh. Iya, cuman kita kan beli domainnya saja, beli namanya saja. Nanti kalau isinya kan bisa di tempat lain enggak masalah gitu. Penting kita beli domainnya paling 50.000-an. Kalau mau murah lagi 20.000 ada kan. Pak Dewan Pengawas. Nanti. Ini Pak Dewan Pengawas nih tugasnya untuk mencari partnership sponsorship nih tugasnya ini. Pak Arifin sudah punya ancang-ancang itu. Pak Fauzi siap ini Pak. Pak Fauzi siap ini. Nanti tak lempar Bu Fadilah lagi. Jangan. Pak Arifin sudah sanggup Pak Fauzi. Aman pun. Iya, monggo Pak Arifin. Iya, Pak Arifin angkat tangan nih. Nggih, Pak Arifin. Kenapa Pak Arifin? Suaranya enggak ada, Pak. Halo Pak Arifin. Masih gangguan teknis sepertinya beliau Bu. Atau nanti kita bisa diskusi lanjut di grup saja mboten apa. Oh iya, suara bermasalah. Oh nggih, suara bermasalah. Nggih. Untuk selanjutnya ini diskusi rencana program. Ini sudah include yang tadi atau bagaimana Pak? Ini Nggih. Yang tadi aja nanti kan bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu di link tadi ya, di Google Sheet yang dibagikan tadi. Oke, Pak. Bisa nambah info Bu. Oke, monggo. Siapa ini? Bendahara ya? Saya terkait bendahara ini jika ada satu user yang upgrade jadi anggota kan bayarnya 50.000, 10.000-nya itu untuk kita yang kabupaten. Jadi kan ini ada 12 anggota. Jadi untuk uang di web itu ada tulisannya kita punya uang 120.000. Alhamdulillah. Semangat Bapak Ibu. Nggih. Saya baru ingat ini nominalnya itu sama dengan saya pesan stempel, Pak. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, kita pesan stempel kemarin saya minta tolong Bu Yesi. Jadi kita bisa pakai untuk itu dulu. Iya kok ya. Siap. Nanti kalau sudah bisa ditarik, saya coba tarik uangnya. Oh iya.
masih tulisan angka, belum nyoba narik. Jadi nggih anu nggih Bapak Ibu minimal napa Bapak Ibu pengurus Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas nggih daftar lah nggih Bu Yesi nggih, mosok kita menyuruh orang lain untuk daftar di sana kita daftar ngaten nggih. Untuk Pak Arifin, Pak Pais daftarnya bisa 1 juta mboten napa. Oh iya Pak, ini kita sekaligus membicarakan strategi supaya banyak yang mendaftar gitu Pak untuk anggota MN. Setuju Pak. Oke, monggo. Ada masukan Pak Arifin, Pak Pais, mungkin Pak Wihadi atau yang Bapak Ibu yang lain monggo biar banyak yang mendaftar. Strategi promosinya, marketingnya pripun? Kalau dulu pernah jadi sales sih tapi tidak berhasil. Apa mungkin ngasih diskon untuk pelatihan begitu Pak? Atau apa ya? Izin sharing Pak Agus. Iya, Iya, karena kan kemarin itu di tempat kami itu kan ada kurang lebih 10 guru matematika. Ini saya coba kemarin, ayo teman-teman ikut daftar gitu kan ya. Terus teman-teman itu ada beberapa yang daftar, ada yang sudah lah Mbak, saya tak jadi user aja kan. Kalau user kan tetap masuk di pantauan Pak sebetulnya, tapi kan tidak berbayar. Nah mungkin ini aja sekarang di akunnya admin tuh masih 12 Pak, yang disampaikan Bu Zahro tadi. Kadang juga kendala saya tuh repotan Pak, maksudnya 50.000 dibuat apa? Kemarin kan waktu di grup MN pusat itu saya tanyakan, ya karena patokannya sudah 50.000, kalau GoPay ya 52.000, tapi kan tidak semua orang itu kan welcome Pak, karena tanda kutip berbayar itu tadi. Apakah nanti kita misalkan share, kita kan punya grup MGMP Pak, di MGMP matematika itu boleh enggak Pak kita share? Khawatirnya kan nanti iki MGMP dewe Nusantara sendiri, khawatir itu kan kadang enggak enak juga. Ada enggak Pak tips dan triknya Pak? Kalau dari intern sudah saya sampaikan, ayo teman-teman ikut gabung, tetapi kan tidak semua orang ya dalam tanda kutip itu manfaatnya apa dan lain sebagainya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Saya sendiri jujur di MGMP Matematika SMP juga belum nge-share tentang ini karena saya mau minta izin dulu ke Bu Ketua, nanti Bu Hurotul itu yang bagian nge-share gitu. Bu Vira nanti. Tapi betul juga memang Bu, ya wajar ya kalau ada pertanyaan, nah 50.000 untuk apa, terus keuntungannya buat kita apa, begitu memang iya. Jadi memang kita harus sering ada ini memang ya, ada kegiatan, salah satunya memang nanti kalau yang dari Sekim tersetujui ya kita utamakan yang sudah jadi anggota dulu gitu. Kita utamakan panitia pengurus dulu lah. Pengurus kalau yang mau ikut monggo itu kita utamakan. Kemudian Bapak Ibu yang punya nomor anggota itu juga kita sampaikan gitu. Jadi kita sampaikan bahwa kelebihan kalau ada webinar, ada pelatihan itu mendapatkan begini gitu. Tapi yang jelas ya kita harus punya program dulu nggih. Kalau tidak ada programnya apa yang kita tawarkan kan begitu nggih. Sementara kalau saya sendiri di sekolah juga belum berhasil ya membujuk 2 teman saya. Jadi saya gagal ini kayaknya. Tapi sudah daftar semalam. Cuma mohon info semalam memang gangguan nggih websitenya nggih. Kalau kemarin belum ngecek Pak, terakhir itu kemarin siang Pak. Jadi saya coba arahkan teman jadi menjadi tutor karena beberapa teman di antara kami itu ada yang mau pensiun, sehingga Mbak aku daftar kok berbayar 50.000 kan sudah pensiun, ya gini aja Bu jadi user. Ternyata kalau daftar tidak membayar pun tidak masalah Pak, dia tetap jadi user seperti Pak Agus kemarin gitu Pak. Oke. Pripun Bapak Ibu ada saran? Yang terhormat Pak Dewan Kehormatan Pak Fauzi. Ada saran Pak? Ya, itu daftar ya. Saya ini anggota apa bukan ya? Lah ini. Ya, mohon maaf saya juga belum daftar sepertinya. Saya sendiri juga belum daftar. Lalu untuk di MGMP juga masih. Ayo Pak daftar.
lumayan bisa Nah. menambah uang kasnya kabupaten Pak. Oh gitu ya? Iya Itu Pak. dijadikan alasan itu? Itu sih. Alasan Setidaknya daftar kan untuk menambah uang kas. setidaknya kalau panitia apa namanya tuh tim itu kan jadi garda terdepan Pak. Setidaknya kan kalau misalkan apa di grup ini daftar semua kan lumayan Pak. Baru nanti kita moro-moro temen yang lain gitu Pak. Iya, nah itu masalahnya. Saya juga belum daftar ini. Terus Gimana ini Bu Fadila? Enaknya daftar enggak gitu? daftar aja Pak. Enggak sah jadi kalau enggak daftar. Ketua MGMP saya daftar ya Pak ya, daftar. Terus ini Pak Agus, kendalanya itu ketika kita misalkan seperti Monijin, ada beberapa teman kita ketika kemarin Google Meet pakai Zoom itu Pak, ketika masa berlakunya kartu itu habis, dia harus daftar lagi Pak. Mungkin kan untuk nambah kas provinsi atau seluruh Indonesia ini Pak. Pikir saya kan satu kali kartu itu dipakai seumur hidup Pak, kayak KTP itu loh Pak, bayar 50.000 tapi untuk selamanya. Tapi ternyata itu harus update. Yang kemarin punya kartu seperti Paknya itu punya kartu lama tapi ya harus berbayar lagi Pak. Mungkin nanti usulnya Pak Agus, kartu itu sekali seumur hidup gitu Pak. Termasuk Pak Arifin juga gitu Bu. Pak Arifin juga sudah punya 2020 dan sudah berisi Iya. juga. Jadi harus anu Harus lagi. update lagi iya. Nggih. Saya punya 2016 loh Bu. Ya memang Iya. harus upgrade lagi karena keputusan MN Pusat katanya untuk peremajaan dan juga untuk penggalangan dana. Jadi yang lalu-lalu sudah enggak berlaku. Gitu. Nah, tapi untuk yang ini katanya sekali ini saja. Untuk yang baru itu sekali saja. Untuk berlaku seterusnya begitu. Nah, itu setuju Pak, sekali seumur hidup Pak. Terima kasih Pak. Itu yang untuk keanggotaan. Tapi kalau kita mau punya kartu anggota yang fisik kan tetap bayar lagi kan, nggih? Jadi Pak 50.000 bayarnya lagi. itu Pak ya. Ada yang apa nama itu sampai 125.000 kemarin Pak. 50.000 nambah lagi nanti Nggih. biayanya jadi 125. Pikir saya kan cetak sendiri Pak di screenshot tapi ternyata nanti ada plagiat. Kita kan enggak berani ya sudah pesen aja. Kalau yang bentuk kartu cetak itu biasanya ditambahi dengan ini Bu, e-money. Jadi bisa untuk iya, e-money. kartu tol, kartu ini gitu. Jadi E-money. sementara jujur saya juga masih punya yang kartu biasa, belum yang ke e-money belum saya. Iya Pak. Iya sih yang sudah. Belum Pak, saya baru pertama kali ini Pak punya kartu anggota. Saya dulu itu pernah lihat di apa ya waktu masih lihat ini Telegram kalau nggak salah. Itu mau daftar tapi sedang tutup kalau nggak salah waktu itu pembayarannya gitu. Terus saya tanya ke Pak Eko, Pak ini gimana Pak saya supaya punya nomor anggota gitu. Nanti saya share apa caranya gitu. Ternyata nggak di share gitu sampai akhirnya ada pembukaan masal ini. Pak Arifin, monggo Pak Arifin. Nggih. Saya punya itu yang sudah cetak yang bagus itu Pak Agus, yang berisi etal itu yang sudah cetak. Jadi nanti kalau anggota lagi nanti tak update lagi kalau gitu. Mungkin Pak Rifin yang itu bisa kepakai berisinya Pak Rifin, e-money-nya, Iya. tapi keanggotaannya sudah tidak berlaku. Iya. Harus daftar baru. Terus untuk ini Pak Agus tadi yang Pak Faiz tadi terkait apa acaranya Sekim tadi, kalau menurut saya betul usulannya Pak Faiz, kalau memang kita nanti sudah lolos, kan itu kan masih kita mengajukan ya ke Sekim, belum tentu lolos tanggalnya Betul. kapan, waktunya kapan, itu kan juga Betul. belum ada. Kalau memang sudah fix, ya kita bisa ke dinas untuk minta rekom untuk tadi support bisa mengikuti gitu, enggak apa-apa. Kalau sudah lolos dari Sekimnya. Matur nuwun. Oke. Pak Arifin ngapunten anu nggih. Terus Ibu Yesi mohon segera daftar biar ada nomor MN-nya karena itu nanti dicantumkan di proposal ngoten. Siap. Bapak Ibu ini tadi saya dapat notifikasi kurang 15 menit, mungkin sekarang tinggal berapa menit ya? Tinggal 10 menit ya, nggih.
mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan? Saya pikir cukup Bu Yesi nggih, bisa kita lanjut di grup nggih. Jadi Pak Pais biar langsung pimpin doa. Oh iya. Nggih. Monggo Pak Pais dipimpin berdoa, Bapak. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah koordinasi tadi. Semoga hasil yang kita rencanakan, yang kemudian insya Allah kita upayakan untuk mudah-mudahan memberikan kontribusi minimal bagi peserta didik kita di Kabupaten Malang. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mengawali dengan membaca suratul Fatihah. Ada hadiahnya waktu ini. Itu dicari Bu Ardiana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Yesi, monggo. Oke, terima kasih Pak Pais atas doanya. Bapak Ibu terima kasih kehadirannya untuk hari ini nggih. Oh ya, notulennya bagaimana Pak? Tadi yang diberi tugas oleh Pak Agus tentang notulen. Tidak komunikasi. Iya, saya lupa. Gimana Pak? Perlu dibacakan atau tidak usah Pak ini karena juga sudah Ini kan sudah kerekam ya Bu ya? Iya, sudah. Oh ya, nanti akan saya kirim di YouTube gitu. Saya tadi juga minta tolong ke Pak siapa tadi nggih? Pak Sobir untuk membantu juga karena saya khawatir kalau rekaman saya ini tidak ada suaranya atau bagaimana gitu karena juga baru mencoba. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sudah disempatkan untuk ikut bergabung dalam rapat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya atas ide-idenya, atas inspirasinya. Seperti itu, semoga saja kegiatan kita selama 1-4 tahun ke depan berjalan lancar dan bisa memberikan kontribusi positif untuk dunia pendidikan matematika khususnya di Kabupaten Malang. Amin. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sudah bolak-balik foto ya Bapak Ibu ya. Bisa nggak ya tadi yang foto bolak-balik ya? Kalau itu tidak usah foto lagi ya. Atau foto lagi? Matur nuwun semuanya. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Arifin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.